Inikah alasan Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan? Buntut dari kasus tewasnya polisi Brigadir J akibat tembakan Baradae di rumah dinas pejabat Polri, Duren 3, Jakarta Selatan yang sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, Kapolri Listio Sigit Prabowo akhirnya mencopot sementara Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo dari jabatannya. Irjen Verdi Sambo dicopot sementara lantaran kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli lalu. Malam hari ini, kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan, ujar Kapolri dalam konferensi pers, Senin 18 Juli. Kapolri mengatakan, jabatan Kadif Propam Polri untuk sementara waktu dipegang oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Keputusan Kapolri ini sejalan dengan proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Tentunya ini untuk menjaga agar apa yang telah dilakukan selama ini, terkait dengan komitmen, objektivitas, transparansi, akuntabel, betul-betul kita jaga, tegas Kapolri. Menurutnya, agar proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Sebagai informasi, saat ini sejumlah tahapan terkait penyidikan kasus tersebut tengah berjalan, meliputi pemeriksaan para saksi hingga pengumpulan alat bukti. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh rekan-rekan semua. Dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan, proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara scientific crime investigation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir J melaporkan dugaan pembunuhan berencana kepada Bareskrim Polri. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin menduga ada sejumlah orang yang menginisiasi kematian Brigadir J sebab, menurutnya, tak mungkin Baradae melakukan penembakan. Menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini. Atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang, bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam bahkan mungkin dengan sangkur atau laras panjang itu. Dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana, ucapnya di Bareskrim Polri. Polisi baru mengungkap kejadian itu 3 hari kemudian, hal yang dianggap tidak wajar oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, karena polisi Indonesia biasanya mengumumkan insiden penting dalam sehari. Mahfud juga mempertanyakan mengapa polisi tidak mengizinkan keluarga melihat jenazah lebih awal. Demikian tim Baskoro TV dari Jakarta mengabarkan.